Replicate her mutations in another species. Whatever we're looking at, it's not human. Di saat udara mulai beracun, umat manusia berusaha menciptakan sesuatu agar bisa bertahan hidup. Namun karena masalah itu dijadikan bisnis oleh perusahaan swasta, muncullah sebuah kelompok untuk menentang aksi monopoli tersebut. Di awal, kita diperlihatkan masyarakat di sebuah kota yang wajib memakai masker karena kadar udara yang sudah sangat buruk. Sementara itu, sebuah perusahaan swasta bernama Artera berinovasi dengan menciptakan obat bernama IREM yang mampu membuat manusia bernafas tanpa menggunakan masker. Dengan durasi obat selama 6 jam, masyarakat kecil merasa terzolimi karena harganya yang terbilang sangat mahal dan hanya kalangan elit yang bisa membelinya. Karena hal itu, sebuah laboratorium ilegal yang dijalankan oleh Solomon berusaha membuat penemuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Apalagi diketahui, perusahaan Artera memang sengaja membatasi produknya agar harga jual lebih mahal. Solomon pun berniat untuk menduplikat obat tersebut dengan meningkatkan dosisnya agar durasi lebih lama. How else can we afford a remedy? When they start rationing air and people will be desperate. I'll break that easily. Namun di saat itu, ia melihat berita kalau zona hijau yang memproduksi udara segar kini sudah ikut tercemar. Dengan keadaan ini, diprediksi dalam setahun lagi, 80% umat manusia akan mati. Sementara rekannya yang bernama Spider menginfokan kalau posisi laboratorium mereka sudah mulai terlacak. Ia pun memiliki ide untuk melindungi hasil penelitian tersebut di sebuah cairan berwarna biru, yang sama dengan warna salah satu narkoboy. Sehingga kalau polisi menangkap, mereka hanya akan dikira sebagai penjahat biasa. Kemudian di sisi lain seorang model iklan bernama Ella sedang bersiap untuk mempromosikan produk dari perusahaan Artera. Diketahui, ibunya Ella merupakan mantan pekerja di Artera, namun bundir sehingga dirinya terpaksa bekerja di sini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. You look just like her. Remarkable. You really are a daughter. Uncanny. Ella yang sangat menyayangi sang ibu sampai menyimpan obat IREM-nya di dalam liontin peninggalan ibunya. Di sela pekerjaannya, Ella menerima pesan dari pacarnya yang bernama Truly, yang berisi kalau kencan hari ini ia batalkan dengan alasan sibuk bekerja. Namun di saat Ella mengajak sahabatnya yang bernama Gina untuk nongkrong, ia ditolak karena ternyata Truly dan Gina sedang berselingkuh di belakangnya. Truly yang sebenarnya ingin mengakhiri hubungannya dengan Ella hari ini, disarankan Gina untuk menundanya karena hari ini adalah hari kematian ibunya Ella. Truly yang sudah sampai tujuan, membeli beberapa paket narkoboy untuk acara pesta yang diadakan di rumahnya. Gina yang menunggu di mobil, dihubungi Ella untuk curhat masalahnya dengan Truly yang tidak menjemputnya, sehingga ia harus naik kereta. Freaks me out when I can't reach you. Sorry, I was in the shower. Gina yang tak tahu harus menjawab apa, hanya menginfokan Ella untuk datang ke pestanya Truly, namun langsung ditolak. Setelah menutup telepon, seorang gelandangan meracau kalau bencana udara ini merupakan karma karena ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Kembali ke Truly, di mana bandarnya terkejut saat mendapati pria itu tahu lokasinya. Namun ternyata, Truly sudah menaruh pelacak pada telepon si bandar. Saat menunggu paket narkoboynya disiapkan, ia menonton acara di televisi yang sedang mewawancarai pimpinan perusahaan Artera yang bernama Eric. Dalam acara perbincangan dengan penonton melalui telepon, seorang wanita misterius yang menyebut dirinya Lazarus merendahkannya karena produk Artera yang hanya untuk kalangan berduit. Eric yang merasa terpojok pun memutuskan langsung pergi dari acara. I'm so sorry, Doctor. I don't know how that one slipped. I'm not talking about the looting. Sementara itu, Truly yang penasaran dengan tempat itu, menyelinap dan menemukan laboratorium Solomon yang terlihat sedang melakukan penelitian. Di saat Solomon menguji coba cairan biru tersebut, Truly menyaksikan kalau efeknya cukup menggoda baginya. Karena pikirnya cairan tersebut adalah narkoboy versi terbaru, Truly pun memutuskan mencuri cairan biru tersebut. Setelah kembali ke ruangan sebelumnya, ia diberikan paket sesuai pesanan dan kemudian pergi dari tempat itu, sementara pria misterius terlihat mengawasi tempat tersebut. Eric yang dalam perjalanan mendapat telepon dari petinggi perusahaan yang tak lain adalah ayahnya sendiri, yang komplain dengan masalah wawancara tadi. Ayahnya pun mengancam akan memecatnya, jikalau kabar miring tentang perusahaan tidak segera diperbaiki. Probably just some... I take it you watch the show. Time to prove it, Eric. Kemudian setelah sampai di laboratorium perusahaan, Eric melihat uji coba produknya yang terbaru pada seekor tikus. Namun, produk tersebut kembali gagal yang membuatnya marah dengan menghancurkan tabletnya. Setelah itu, asistennya yang bernama Angela masuk untuk menginfokan kalau posisi Lazarus terlacak ada di luar negeri.
Tak beberapa lama kemudian, putranya yang bernama Max menghubunginya, dan diketahui kalau Eric sudah bercerai dengan istrinya. Dalam percakapan tersebut, Eric kesal karena putranya sudah memberikan uang pada pengemis, karena menganggap kalau pengemis hanyalah sampah masyarakat. Namun, panggilan tersebut terpotong oleh mantan istrinya, yang berkata kalau dia dan Max akan pindah ke kota lain. Eric pun merasa khawatir dengan kepindahan tersebut, karena kota yang dituju adalah zona yang terprediksi akan tercemar. Getting on that plane, no. You're taking him to a red zone? See how you like that. Kemudian di malam hari, Ella sudah sampai rumah dan termenung memandangi gambar ibunya yang sedang menggendongnya saat kecil. Ia paham kalau perusahaan Artera mempekerjakannya hanya karena kemiripan wajah dengan sang ibu. Tak beberapa lama, ayahnya menelpon dari negara lain dan diketahui kalau sang ayah sedang sibuk sebagai relawan kemanusiaan. Namun karena sang ayah menasihatinya agar tidak larut atas kepergian ibunya, Ella pun marah dan langsung menutup telepon tersebut. Merasa kesepian di rumahnya, Ella kemudian memutuskan pergi ke pesta Truly untuk bertemu dengannya. Namun setelah masuk dan menuju kamar mandi, ia menemukan pacar dan sahabatnya sedang selingkuh, di mana keduanya sedang ingin mencoba cairan biru yang tadi dicuri. What does it do? Perdebatan sengit pun terjadi, sehingga Gina memutuskan pulang dan Truly lupa untuk menyembunyikan cairan tersebut. Di saat sendirian dan menemukan cairan biru yang tertinggal, Ella pun meminum semuanya untuk melampiaskan kemarahannya. Ia kemudian mendekati teman Truly yang bernama Brian untuk membuat Truly cemburu, namun tidak terlalu digubris. Brian yang sedang ingin bericlik di kamar mandi, terinterupsi dengan kemunculan Ella yang terlihat sangat kacau akibat pengaruh cairan biru. Di saat Ella ditenangkan oleh Brian, ia muntah dan mengusir pemuda itu sebelum terjatuh di lantai kamar mandi. Ia kemudian mendapat pesan dari Gina untuk membicarakan permasalahan tadi namun diabaikan. Karena suhu tubuhnya meningkat, Ella memutuskan masuk ke bak mandi untuk menenggelamkan seluruh tubuhnya. Sementara Truly yang masih mencari solusi atas masalahnya, sadar kalau cairan birunya tidak ada di dalam kantong. She wasn't supposed to be here. Should have waited. Tanpa diduga, kelompok Solomon muncul setelah mengetahui kalau hasil penelitiannya sudah dicuri dari laboratorium mereka. Truly pun dikejar sampai kamar mandi, dan Ella memutuskan sembunyi di dalam air sambil mendengar pacarnya itu diinterogasi mengenai cairan biru. Walau sudah mengatakan kalau cairan itu terjatuh, mereka tidak percaya dan langsung menggeledah rumah Truly. Setelah kamar mandi sepi, Ella muncul ke permukaan dan mengatakan kalau cairan biru tersebut sudah ia minum semuanya. Truly pun memutuskan melapor pada Solomon. Namun, saat kembali, mereka tidak menemukan Ella di kamar mandi. Kelompok itu pun menuduh Truly sudah berbohong saat mengatakan kalau Ella dari tadi di dalam bak mandi, karena tidak mungkin ada orang yang bisa menahan nafas selama itu. Terpojok, Truly kemudian merebut pistol, yang tanpa disengaja dirinya sendirilah yang tertembak. That's right. What you gonna do now? Kelompok tersebut yang tidak menginginkan jatuhnya korban, memutuskan untuk menolong Truly dan melanjutkan penggeledahan. Untuk mempermudah pencarian, Spider pun mengusir semua tamu pesta dengan berteriak kalau polisi akan datang. Di saat Truly terbangun dari pingsannya, ia melihat Ella yang sedang bersembunyi di langit-langit kamar mandi. Ella kemudian turun tanpa terluka dari ketinggian tersebut dan dipertanyakan bintik-bintik aneh di tangannya. Namun Ella yang menganggap kalau ini efek dari Narcoboy versi terbaru, memutuskan pergi dan secara mengejutkan bisa menghancurkan pintu. Di saat itu, ia melihat kelompok Solomon yang belum pergi, sehingga dirinya keluar dari atas kamar mandi. Truly yang melihat kekuatan super tersebut, kemudian diajak untuk kabur bersama setelah diberikan obat airem untuk bernafas tanpa masker. Mendengar keributan di atap rumah, kelompok Solomon pun mengejar. Sementara Gina yang masih di parkiran, melihat keduanya yang sedang berada di atap rumah. Go, I'm right behind you. Namun di saat itu, Truly tergelincir sehingga Ella turun begitu saja tanpa terluka sedikit pun. Gina yang mengira kalau Truly mati karena didorong Ella, segera menelpon polisi sehingga Ella memutuskan untuk kabur. Tanpa diduga, Ella bisa melewati pagar yang tinggi itu dan kemudian pingsan di depan mobil Brian yang ingin pulang. Brian pun memutuskan membawanya ke rumah, sementara pria misterius yang kemungkinan suruhan perusahaan Artera terlihat mengawasi area tersebut. Sesampainya di rumah, Brian mencoba menggerayangi Ella yang tanpa diduga, Ella bangun dan mencakar pemuda itu hingga terluka. Melihat cakarannya cukup parah, Ella kemudian menyadari kalau sikutnya memiliki kuku yang tajam.
Ia pun mencuci tangannya di kamar mandi dan memutuskan untuk menggunting kukunya yang aneh. Fuck away from me! Setelah itu, Ella bergegas ke rumah sakit dan melaporkan bintik-bintik misterius pada tubuhnya ke seorang perawat. Namun perawat yang menyadari kalau sakit Ella bukanlah penyakit biasa, segera memanggil security yang membuat gadis itu kabur. Tak mau ditangkap polisi, Ella pun bersembunyi di ruang pasien dan memanjat dinding dengan memakai tangannya yang mengeluarkan duri. Di saat security menanyakan keberadaan gadis berjaket merah, pasien itu berkata kalau ia tidak melihatnya. Sebagai bentuk terima kasih, Ella kemudian memberikan obat Artera pada gadis itu sebagai hadiah. Sementara itu, Eric yang mendapat laporan tentang kejadian Ella dan juga Truly segera memikirkan rencana selanjutnya. Apalagi ia diinfokan mengenai munculnya cakar aneh pada tubuh gadis tersebut. Here's the statement of the girl who saw him fall. Make sure nothing leaks to the press. There was a claw that came out of her skin. Were you drinking? Tak beberapa lama, kelompok Solomon masuk ke rumah Brian dan menemukan cakar Ella di kamar mandi. Di sisi lain, Ella menemui Gina yang langsung lari karena mengira Ella lah yang menghabisi Truly. Setelah menjelaskan kejadian sebenarnya, Gina memperbolehkan Ella masuk ke rumahnya dan Ella mendapati tubuhnya makin berubah disertai copotnya sebagian kuku. Kemudian rasa laparnya untuk memakan daging mentah membuat Gina merasa kebingungan. Namun kelompok Solomon mengiriminya pesan melalui HP Truly dan Ella langsung menanyakan apa yang diinginkan oleh kelompok itu darinya. Di sela komunikasi tersebut, Ella kembali mengingat perselingkuhan Gina dan Truly sehingga ia mulai mencaci maki sahabatnya. Walau sudah begitu, Gina malah membela diri dengan balik menyalahkan Ella yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. You're my best friend. How was I supposed to know that this was different? I fell for him, Ella. Di saat dagingnya ingin dimasak, Ella membuka alat masaknya dan tanpa sengaja menghancurkan alat tersebut. Kemudian Solomon menelponnya dan Ella setuju bertemu untuk membicarakan tentang cairan biru misterius. Gina yang mau menghubungi polisi pun segera Ella hentikan secara agresif yang membuatnya ketakutan. Sementara berpindah ke luar negeri, anak buah Eric masuk ke sebuah tempat untuk menangkap Lazarus. Namun, mereka hanya menemukan tablet yang dijadikan alat komunikasi oleh Lazarus, yang berisi pesan kalau Eric tidak akan bisa menangkapnya. Setelah itu, Eric menghubungi ayahnya untuk meminta tambahan waktu pada obat baru yang sedang disiapkan. Namun, sang ayah hanya memberikan tambahan waktu selama 3 hari. Lazarus called him from a hot desk in Lux. I landed 3 days. No. Di sisi lain, Ella terlihat menyantap daging mentah, sementara Gina mencoba melacak keberadaan HP Truly. Namun sebelum pergi menemui kelompok Solomon, Ella memutuskan tali persahabatannya dengan Gina. Beberapa waktu kemudian, Ella bertemu dengan Solomon yang tanpa diduga, ia langsung diculik dan dibawa ke markas mereka. Gina yang melihat kejadian tersebut, segera membuntuti dan menghubungi polisi. Setelah Ella sampai dalam keadaan diikat, ia berhasil memotong talinya menggunakan cakar yang muncul secara misterius. Namun sebelum berbuat apapun, ia menyantap daging mentah lagi yang ada di dapur. Kemudian Solomon yang tiba-tiba masuk, langsung diludahi yang tanpa diduga, liurnya mempunyai efek air keras. Di saat keributan itu, polisi datang sehingga Solomon meminta Spider untuk kabur dengan membawa satu cairan biru yang tersisa. Solomon kemudian meminta Ella untuk tidak menganggapnya penjahat dan polisi masuk untuk menangkap keduanya dengan tuduhan kalau Ella sudah menghabisi Truly, sementara Solomon yang dituduh sebagai bandar narkoboy. Gina yang melihat Ella sedang ditangkap tidak berusaha untuk membela sahabatnya itu walau Ella sudah memohon. Beberapa waktu kemudian di dalam penjara, Ella mendapati daun telinganya terjatuh dan terganti dengan bentuk yang lain. Ia pun segera menutupi kepalanya dan Solomon menyampaikan pada Ella kalau kelompoknya ingin menemukan obat alternatif agar perusahaan Artera tidak memonopoli bencana ini. Dengan tujuan agar obat bisa dipakai semua kalangan, Ella pun menyadari kalau kelompok Solomon berada di sisi masyarakat kecil. Namun, sebelum berbicara lebih banyak, Eric masuk dan mengungkapkan kalau Solomon merupakan mantan karyawannya. Setelah Eric memperhatikan mutasi pada tubuh Ella, ia kemudian membebaskan gadis itu dan juga Solomon untuk dibawa ke perusahaannya. Spider yang melihat hal itu langsung membuntuti mereka dengan motornya. Beberapa saat kemudian di laboratorium perusahaan Artera, Eric memberi obat penenang dengan janji akan membantunya kembali seperti semula. Namun ternyata mereka meneliti obat yang diciptakan oleh Solomon yang membuat Ella bermutasi menjadi makhluk lain. Eric kemudian menemui Solomon yang sedang disiksa untuk membocorkan formula rahasia yang sudah dibuat. Setelah diancam akan dihabisi, Solomon tetap menolak membocorkan formula tersebut karena ia hanya ingin semua kalangan mendapatkannya.
Marah dengan penolakan mantan karyawannya itu, Eric pun mengungkapkan kalau manusialah yang membuat lingkungan ini rusak, sehingga ia tidak memiliki kewajiban untuk menjadi penyelamat. Sementara itu, Ella bangun dengan wajah yang mulai bermutasi, dan Eric menyampaikan kalau evolusi tersebut dapat membuatnya menghirup udara tanpa bantuan alat. Karena kekuatan super tersebut, Eric pun berkata kalau perusahaannya akan membuat obat dengan mengekstrak DNA yang ada di tubuh Ella. Walau nantinya Ella akan dijanjikan akan dinormalkan kembali, Ella menyadari kalau tubuhnya akan dijadikan sarana uji coba sampai obat yang dimaksud selesai sempurna. Setelah menandatangani perjanjian medis, Ella dibius namun tak beberapa lama, ia mendengar pembicaraan ayahnya Eric di ruangan lain. Ella pun mendengar dengan jelas kalau tubuhnya tidak akan dinormalkan, dan mereka hanya berniat menelitinya, walau prosedur tersebut sangat membahayakan. Di ruangan berlapis yang seharusnya tidak bisa didengar oleh manusia biasa, Ella tambah marah saat Eric menutupi kalau ayahnya Ella sedang mencarinya. Eric pun segera mengeluarkan asap penenang yang membuat Ella terbius dan kembali pingsan. Beberapa waktu kemudian, Spider tiba di perusahaan Eric dan berpura-pura sedang mengirim logistik penting. Karena pengamanan pusat sibuk bermain, ia pun akhirnya masuk tanpa pemeriksaan mendalam. Sementara itu, 2 dokter masuk untuk melakukan prosedur penelitian, dan mereka melihat ikatan Ella yang sudah terputus. Sebelum melapor ke pihak keamanan, Ella pun bangun dan menghajar keduanya sambil menanyakan keberadaan Solomon ditahan. Where is Block B? Pihak keamanan yang baru melihat kekacauan tersebut langsung membunyikan peringatan darurat. Ella yang sudah keluar ruang karantina langsung menuju ruang tahanan yang ada di bawah untuk mencari Solomon. Namun saat ada penjaga datang, ia langsung menyemburnya dan menghajar pria itu sampai pingsan. Setelah bertemu dengan Solomon, Ella kembali dipertegas kalau tujuan dari pergerakan ini hanya untuk memberikan obat secara gratis ke semua orang, dan mutasi yang terjadi pada Ella merupakan efek samping dari obat tersebut. Setelah memahami semuanya, Ella pun tenang dan tidak agresif lagi. Sementara itu, Eric menyambut putranya dan Max kesal, karena sang ayah sudah terlambat menjemput. Saat sampai di dalam perusahaan, Eric diinfokan kalau Ella sudah kabur dan memutuskan untuk menitip putranya pada Angela yang merupakan asistennya. Namun beberapa waktu kemudian, Angela meninggalkan Max di ruangan Eric dan Max memperhatikan liontin milik Ella. Para keamanan yang sedang menyerbu ruang bawah tanah membuat Ella dan Solomon kabur melalui lubang ventilasi. Di saat keduanya berhasil mengelabui keamanan, Spider memasang beberapa bom dan mengancam perusahaan tersebut. Karena bom tersebut akan meledak dalam 9 menit lagi, Angela pun menyarankan Eric untuk mengevakuasi semua karyawan, namun ditolak setelah mengira kalau itu hanya gertakan. Sementara itu di ruang laboratorium perusahaan Artera, Solomon membocorkan pada Ella kalau obat yang dibuat di sini menggunakan bahan dasar binatang capung. Karena diketahui kalau capung memiliki kemampuan bertahan hidup pada udara yang sudah tercemar. Namun sayangnya karena eksploitasi berlebihan, binatang tersebut kini sudah punah, sehingga Artera berusaha menciptakan obat lain. Ella pun terancam akan diekstraksi seumur hidup jikalau Eric berhasil menangkapnya. Solomon yang bekerja sama dengan Lazarus berusaha membuat obat yang sempurna dengan menambah DNA binatang lain selain capung pada cairan biru yang Ella sudah minum. Setelah mendengar penjelasan tersebut, terdengar ledakan bom dan keduanya memutuskan untuk keluar ruangan. Namun saat ada orang yang melintas, Solomon langsung mendorongnya, yang tanpa diduga ia adalah Spider. Tiba-tiba, semburan gas mulai memenuhi ruangan tersebut, sehingga mereka mengamankan diri di kamar mandi. Tanpa diduga lagi, Ella mendapati putranya Eric di salah satu pintu dan mengaku sebagai pri yang mau menolongnya. Max yang merasa dijaga, kemudian memberikan liontin yang tadi ia simpan. Di saat mereka memutuskan kabur melalui lorong utama, Eric muncul sambil menodongkan senjata. Solomon dan Spider yang berhasil kabur duluan harus mendapati Ella yang terpojok. Ella pun berkata pada Max agar berpura-pura menjadi Sandra dan mengancam Eric kalau putranya akan ia habisi. Namun tanpa diduga, Eric tidak mempedulikan ancaman tersebut dan mulai menembak, yang untungnya Ella bisa menghindar. Di saat Ella kabur dengan melompat, Max membantunya dengan menyibukkan sang ayah, sehingga mereka bisa kabur keluar. Mobil mereka pun harus melewati sejumlah keamanan, namun Eric memerintahkan agar tidak menghabisi Ella yang ada di dalam mobil tersebut. Di saat roda mobil terkena tembakan, beberapa menit kemudian pun pihak keamanan mengepung mobil yang terbalik tersebut. Namun ternyata hanya ada Spider sementara Ella dan Solomon berhasil menyelinap melalui pepohonan. Ella kemudian memotong pagar besi dengan cakarnya dan keduanya berhasil menjauh dari gerbang perusahaan. Semua penjaga kemudian ditugaskan untuk mengejar keduanya
Sementara Spider berhasil mengelabui salah satu penjaga dan juga berhasil kabur. Beberapa waktu berjalan kaki, Solomon menyadari kalau jarak tempuh masih sangat jauh, sehingga ia memaksa Ella untuk meninggalkannya. Ia pun menyuruh Ella untuk melompat, agar sayap yang ada pada tubuhnya bisa keluar. Setelah memberitahu kalau dirinya bermutasi sebagian karena hanya meminum cairan biru sedikit, Ella diberikan cairan biru terakhir untuk diserahkan pada Lazarus. Ella yang sudah memberikan liontin kesayangannya, kemudian lompat ke bendungan tersebut, dan tak beberapa lama penjaga menangkap Solomon. Beberapa saat kemudian, Gina menemukan amplop yang berisi alat komunikasi, yang mengartikan kalau Ella masih hidup. Di malam harinya, Spider meretas saluran TV dan mengajak semua masyarakat untuk bermutasi sebagai cara satu-satunya selamat dari bencana ini. Sementara itu, Ella terlihat sudah bermutasi dengan sempurna, dan kemudian terbang menuju Lazarus yang merupakan pimpinan dari pergerakan ini, yang ternyata orang tersebut adalah Angela. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.